Indonesia, selamat Hari Anak Nasional ya. Semoga tayangan-tayangan laptop si Unyil di Trans 7 selama ini cukup menambah wawasan dan pengetahuan kalian agar menjadi anak Indonesia yang cerdas, ulet, dan kreatif. Nah, di Unyil Keliling Dunia kali ini, Unyil juga mau ngasih yang spesial nih. Kita akan berkeliling Korea Selatan, melihat apa yang menjadi kesukaan anak-anak dari negeri ginseng ini. Siapa bilang ginseng hanya boleh dikonsumsi orang dewasa? Di Korea, ginseng merah biasa dinikmati anak-anak sejak dari kecil. Tapi harus dibuat olahannya dulu ya. Well, come on, keliling dunia lagi bareng Unyil. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Di laptop si Unyil, kita belajar bersama. Sudah tidak asing lagi kan dengan julukan Korea Selatan sebagai negeri ginseng. Nah, mumpung lagi di Korea Selatan nih, Unyil mau belajar banyak tentang red ginseng atau ginseng merah yang tersohor itu. Yuk, come on, ikut Unyil. Pertama, kita main ke kebun ginseng dulu ya. Ginseng idealnya tumbuh di negara 4 musim atau di kawasan subtropis. Di wilayah Korea ini, ginseng banyak dibudidayakan di dataran tinggi sekitar 200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata di bawah 20 derajat Celcius. Bibit ginseng diambil dari bunganya yang muncul di tahun ketiga. Setelah itu ginseng harus dipindah ke tanah yang memiliki nutrisi lebih baik. Biasanya ginseng yang bagus baru bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 6 tahun. Nah, ini yang namanya ginseng Nyil. Manfaatnya banyak banget untuk kesehatan. Pak Abu selalu sehat dan bugar seperti ini, salah satunya juga karena mengkonsumsi ginseng. Oh begitu ya Pak. Tapi anak-anak seperti Unyil gini boleh nyobain ginseng nggak Pak? Boleh dong, siapa bilang gak boleh? Justru anak-anak di Korea ini sudah dibiasakan minum ginseng dari kecil Nyil. Makanya sehat-sehat. Hah? Yang bener Pak. Wah, kalau gitu Unyil mau nyobain ah. Asik. Eits, nanti dulu Nyil. Kalau masih seperti ini, rasanya gak enak Nyil. Harus diolah dulu. Kita buat minuman dulu yuk, biar seger. Wah, ide bagus tuh Pak. Ayo Pak. Oke, sekarang kita sudah ada di pabrik yang memproduksi red ginseng atau ginseng merah. Lokasinya ada di Sinpyeongmyeon, Provinsi Chungcheong Selatan. Ginseng yang sudah dipanen kita cuci dulu ya. Di puncak masa produksi, pabrik ini bisa menghasilkan hingga 2 ton ginseng loh setiap harinya. Wah, banyak banget kan? Lanjut ke proses steam atau mengukus ginseng. Mesin steam yang digunakan ini mampu menampung ginseng hingga 100 kg. Kukus selama 3 jam agar ginseng menjadi lunak dan bisa dikonsumsi. Suhu pada proses steam sebaiknya tidak terlalu panas ya. Cukup hanya 50 derajat Celcius saja supaya kandungan nutrisi penting pada ginseng tidak hilang. Selanjutnya adalah proses yang menjadi kunci dalam produksi ginseng merah, yaitu pemanggangan pada suhu tertentu untuk mengaktifkan zat-zat penting pada ginseng. Ada bermacam olahan ginseng merah yang diproduksi di pabrik ini, mulai dari ginseng utuh yang sudah dipanggang seperti ini, sampai yang sudah dalam bentuk ekstrak dengan kemasannya yang beragam. Kalau di Korea Selatan, red ginseng biasanya dijual per dus kecil berisi 2 umbi ginseng utuh. Harga red ginseng ini mulai dari Rp500.000 hingga jutaan rupiah. Loh, mau dibawa kemana itu ginsengnya Nyil? Unyil mau bawa pulang ke Indonesia Pak. Titipan engkongnya Melani nih Pak. Katanya sih mau buat obat awet muda gitu deh. Oh bener banget itu Nyil. Selain untuk kekebalan tubuh biar gak gampang sakit, ginseng ini memang bisa bikin awet muda juga. Memangnya engkong Melani umur berapa Nyil? Sudah 90 tahun lebih Pak. Waduh,
Kalau itu sih jadinya awet tua, Nyil, bukan awet muda lagi. Oh iya ya. Sejak kecil anak-anak di Korea sudah dibiasakan mengkonsumsi ginseng loh. Nah, biar anak-anak makin suka mengkonsumsi ginseng, para orang tua di Korea biasa mengkreasikannya menjadi susu blueberry ginseng. Cara buatnya gampang banget. Siapkan 2 umbi ginseng. Lalu bahan-bahan lain seperti lemon madu, susu, dan buah blueberry yang masih segar. Selain membuat minuman makin segar, buah blueberry pastinya juga kaya vitamin kan? Berdasarkan hasil penelitian, ginseng diketahui mengandung ginsenosides yang merupakan jenis zat aktif penghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu ada juga zat adaptogenik yang berfungsi sebagai anti-aging untuk mencegah penuaan dini. Wih, hebat ya. Ada lagi nih budaya tradisional Korea yang masih tersisa sampai saat ini, yaitu kertas hanji. Yap, kertas yang dibuat dari batang pohon murbei ini dulunya hanya digunakan untuk media menulis saja. Tapi seiring berjalannya waktu, hanji saat ini lebih banyak digunakan untuk membuat beragam karya seni. Seperti kreasi boneka yang masih banyak disukai anak-anak ini. Gimana Nyil? Handbag Melanie udah pas belum? Melanie pengen kayak artis di drama-drama Korea itu, Nyil. Udah cocok kok Mel. Lagian Unyil kan jarang nonton drama Korea juga. Jadinya kurang ngerti baju-bajunya kayak gimana. Unyil payah nih. Ya udah yuk, katanya mau ngajak Melanie bikin boneka. Emang bikinnya di mana, Nyil? Deket kok, nggak jauh dari sini. Gampang nggak bikinnya? Kalau susah, Melanie nggak mau. Gampang kok Mel, tenang aja. Ayo Mel. Batang-batang pohon murbei inilah yang akan kita gunakan untuk membuat kertas hanji. Oh iya, biasanya batang pohon murbei ditebang pada bulan November hingga Februari, yaitu saat buah murbei sudah tidak lagi berbuah. Pohon murbei ini tingginya bisa mencapai 9 meter loh. Ada beberapa jenis pohon murbei di Korea, dan setiap jenis pohon murbei akan menghasilkan kertas hanji yang berbeda-beda. Lanjut, rendam batang pohon murbei selama 1 malam hingga kulit batangnya mengelupas. Rendam lagi kulit batang pohon dengan air jernih ini agar teksturnya menjadi lentur. Setelah itu tumbuk dan saring dengan papan kotak ini. Kertas akan tersaring dan mengering membentuk lembaran-lembaran kertas. Wih, sudah kelihatan kan? Kertas hanji sudah digunakan sejak 1600 tahun yang lalu. Orang Korea biasanya menggunakan hanji untuk keperluan sehari-hari. Mulai dari media menulis, jendela, hingga membuat dinding pembatas di dalam rumah. Untuk melestarikan kertas hanji, adik-adik lucu ini akan membuat kreasi boneka dari kertas hanji. Boneka yang sudah dibuat kakak-kakak ini nantinya akan dibentuk dan ditempel sedemikian rupa menggunakan kertas hanji biar makin cantik. Ayo adik-adik, kita mulai. Pertama-tama, buat celana untuk boneka laki-laki. Pilih warna yang cocok ya. Setelah itu buat alas kakinya. Dan jangan lupa bajunya juga. Efek kusut pada baju boneka ini akan membuat tampilan lebih real atau seolah nyata. Oh iya, untuk boneka perempuan pakaikan si boneka dengan rok cantik yang sudah tersedia ini ya. Nah, terakhir tinggal kreasikan penggunaan aksesoris sesuai selera.
Kelas kreativitas Hanji ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan kita hanya bisa menjumpai kelas-kelas seperti ini di kota Seoul saja. Biayanya nggak terlalu mahal kok, cukup dengan Rp500.000. Adik-adik ini bisa belajar melatih kreativitas dan kemampuan motorik mereka. Yap, selain anak-anak senang, banyak manfaat yang bisa si kecil miliki selama melakukan aktivitas ini. Nah, siapa yang mau berlatih kreativitas seperti teman-teman Unyil di Seoul ini? Nah, akhirnya jadi juga deh boneka Hanji Melani. Wah, ini buatan kamu ya, Mel? Iya dong, Ih. Nil. Gimana? Bagus kan? Bagus sih. Tapi punya Unyil lebih bagus tuh, yang di sana itu. Ternyata gampang juga ya Nil bikinnya. Melani mau bawa pulang buat pajangan di kamar. Boleh kan Nil? Iya boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Ntar repot lagi bawanya. Siapa yang suka mainan blok warna? Anak-anak di Korea suka banget loh mainnya. Karena bisa melatih kreativitas dan bikin otak cerdas. Mau tahu selengkapnya? Saksikan setelah ini.